Selamat siang Pak. Ya, siang Mas. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih banyak Pak atas kesediaan dan meluangkan waktunya kepada kami untuk melakukan wawancara pada kesempatan siang hari ini Pak. Jadi perkenalkan Pak, saya Ivan Hendri Wibowo dan dua rekan saya Muhammad Juan Ramadan dan juga Faisal Febrianto. Kami dari Universitas Teknologi Yogyakarta dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini keperluan kami di Korem 072 Pamungkas ini ingin mendapatkan informasi terkait divisi penerangan ya Pak. Dan untuk tujuannya sendiri pada wawancara kali ini juga kami ingin memperoleh informasi atau pemahaman terkait divisi penerangan yang ada pada Korem 072 Pamungkas ini Pak. Dan untuk sesi wawancara ini akan berlangsung selama 30 menit ke depan Pak. Dan nanti informasi yang Bapak berikan akan kami jaga kerahasiaannya dan kami tidak akan menyebarkan tanpa persetujuan dari Bapak. Baik, langsung saja dimulai ya Pak untuk wawancaranya. Iya. Untuk pertanyaan pertama, bisa tolong perkenalkan diri dulu Pak? Oh boleh, ya Mas Ivan ya? Iya. Baik, saya nama Agus Rianto, ya, pangkat Mayor CCTI untuk jabatan Kepala Penerangan Korem 072 Pamungkas. Nah, kalau saya alumni dari masuk militer itu dari Secaba Umum tahun 91. Ya, jadi kita 91 dilantik Sersan 2. Gitu kan. Terus berdinas lah yang pertama di Kalimantan, Balikpapan. Tahun 2000 kami ada kesempatan untuk sekolah jadi perwira. Tahun 2000 jadi perwira ya di dinas di Semarang, di Sidam 4 di Ponorogo. Setelah itu ada lagi kesempatan saya sekolah menjadi seorang pamen, kapten kan kalau kita di tentara itu dari Bintara ke perwira Letnan 2 sekolah, nanti dari Letnan 2 Pama ke Pamen itu sekolah lagi. Itu tahun 2011 kami pernah dinas di Bandung ya tadi, di Siliwangi ya. Kamu kan dari Bandung ya tadi. Sempat 2011 sampai 14 berdinas di Kodam 3 Siliwangi, staf logistik. 2014 karena ini kami udah minta pindah lagi ke Kodam 4 lagi, Semarang lagi. Sehingga untuk 2017 saya sempat menjabat di Badan Densibang ya di Lempuyangan itu, Cakoting itu, ya rumah makan dekat flyover itu kan. Di situ sempat 2 tahun dan Ramil di Bantul. Terus 2020 lah, 2019 akhir lah itu masuk ke Kepala Penerangan Korem. Jadi saya sudah 3 tahun menjabat di Kepala Penerangan Korem. Itulah skis perkenalan singkat ya untuk berarti kalau baik Pak, berarti kalau dihitung-hitung Bapak sudah berada di TNI ini sekitar 30 tahunan lebih ya Pak ya? 32 tahun. Oh, 22 tahun. Iya kan 90 kan saya Yes, tahun 91 ini udah 2023 32 tahun berdinas. Untuk di penerangan Koremnya sendiri sudah 3 tahun ya? 3 tahun betul. Lalu untuk pekerjaan Bapak sendiri saat ini di divisi penerangan TNI Korem 072 Pamungkas ini sebagai apa Pak? Untuk kegiatan di penerangan ya, Oke. Baik, untuk tugas pokok di penerangan Korem ini, yang pertama kita memang membantu Komandan Korem dalam rangka untuk mempublikasikan kegiatan Korem, baik di kegiatan peliputan sendiri. Setelah itu baru kita membuat rilis berita, kita beritakan baik di media online, cetak maupun media sosial. Nah, sehingga untuk itu semua diupload di webnya Korem. Kita punya web akun resmi Korem, semua kegiatan wilayah Korem ini ada di web Korem itu. Lalu bisa dijelaskan gitu Pak lebih dalam tentang divisi penerangan itu sendiri itu bagaimana Pak? Oh iya. Baik Mas Ivan. Untuk struktur organisasi penerangan itu sampai di tingkat Panglima TNI ada namanya Puspen TNI.
pusat penerangan Tentara Nasional Indonesia. Itu ada di Panglima TNI Jakarta ya. Setelah itu ada lagi di Dispenat, Dinas Penerangan Angkatan Darat, itu di bawah Bapak Kasat yang saat ini dipimpin Pak Dudung Kasat ya. Itu kan seringkali melihat konten-konten kegiatan Angkatan Darat ya, itu yang mengelola Dinas Penerangan, termasuk Deddy Kobuser ya, yang mendapat anugerah penghargaan pangkat itu kan, itu sekarang di divisi Dinas Penerangan Angkatan Darat, itu yang posisi di Jakarta. Setelah itu turun lagi ke Kodam, itu ada namanya penerangan Kodam, Pendam. Nah itu yang di bawah Panglima Kodam 4 di Ponorogo yang bertempat di Semarang. Nah saya lihat di Kodam itu di sini ada turun lagi Korem. Nah kalau Kodam 4 itu ada 4 Korem. Yang Korem 071 itu di Purwokerto, 72 di Jogja, 73 ada di Solotigo, 74 ada di Solo. Nah, itu yang membawa itu. Nah, di jajaran Korem sendiri, Korem 072 itu ada satuan lagi Kodim. Nah, kita membawai 10 Kodim. Jadi DIY dan Karsidenan Kedu. Ya, DIY di sini ada Kodim Kota Jogja, ya kan, Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Sleman, itu di DIY. Kalau Kedu itu ada masuk wilayah di Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen. Nah itu di bawah divisi Korem 072 Pamungkas. Nah di Kodim-Kodim itu juga ada satuan penerangan Kodim. Jadi di Kodim itu ada juga penerangan Pendim namanya kan, penerangan Kodim. Nah itulah untuk struktur organisasi yang mengalir dari komando atas, mulai dari Panglima TNI sampai ke satuan yang paling di bawah dan seluruh masyarakat di Kodim. Turunannya ya Pak? Iya, itu ke bawah itu. Ya. Lalu untuk kegiatannya itu apa saja Pak dari divisi penerangan ini yang biasa dilakukan di setiap harinya gitu mungkin Pak? Ya itu tadi untuk saya sampaikan bahwa kegiatan kita Dinas Penerangan ini ya itu tadi satu meliput kegiatan dan rem. Ya, Ibu Persit, itu kan ada juga seluruh kegiatan Korem itu kita adakan peliputan, ya sehingga kita liput. Kita juga punya untuk editing dari foto, video, itu ada semua. Makanya nanti dilihat di webnya Korem, YouTube-nya Korem, silahkan itu nanti minta masukan, mungkin adik-adik ini kan lebih pinter ini ilmunya kan, dari ini kan nanti ada koreksi apa, beri masukan apa ke kami untuk mempublikasikan di wilayah. Nah setelah itu kita ambil liputan, yaitu tadi setelah liputan kita membuat rilis berita. Nah, rilis berita sudah kita ACC-kan ke Kemendan dan Rem, kita masukkan, kita punya grup Mas. Kita grup teman-teman media online, media cetak, itu kita grup. Nah nanti kalau kita beritanya kita masukkan di grup itu. Berarti bisa dibilang bekerja sama juga ya Pak? Iya betul, kita bersinergi, kolaborasi dengan teman-teman media yang ini kita bisa dilihat ini media-media kita yang eksis untuk bersinergi dengan kita, Mas, ada Suara Merdeka, ya kan, itu ada Jogja Post, ini Global Media, ini media-media yang bermitra dengan kami. Gitu. Cukup banyak ya Pak ya? Lumayan. Lalu Pak untuk perbedaan ini Pak, kan pasti kalau di secara umum ya Pak, yang dari Indonesia kan pasti yang namanya hubungan masyarakat itu public relation ya Pak ya. Yeah. Mungkin di militer itu berbeda, namanya divisi penerangan. Yeah. Nah untuk perbedaannya sendiri itu apa Pak? Divisi penerangan dengan public relation atau humas itu sendiri? Humas iya, betul. Kalau memang kemarin saya juga sempat diklat di UI Mas, itu vokasi itu juga selalu disebut humas gitu kan. Humas, nah gitu kan orang terkenalnya kan humas ya, hubungan masyarakat dengan public relation. Setelah kami gali, dengan sering kita berkolaborasi dengan humas provinsi, humas Polda, itu memang lebih lengkap dia. Jadi kalau namanya humas itu membawai protokoler juga di bawah humas. Jadi liputan juga humas, jadi di situ. Nah, jadi nanti untuk seremonial semua di bawah humas. Terus nanti untuk kemasyarakatan juga humas. Nah, kalau di penerangan sendiri itu tadi hanya kita
dibatasi untuk organisasinya diperkecil. Nah, kalau kita hanya khusus liputan, membuat berita, rilis, video, foto, gitu. Tapi kalau untuk protokoler, untuk ini di staf lain, staf personalia. Jadi ditangani ada kegiatan protokoler. Kalau kita upacara, kita perlu susunan pasukan, bagaimana dilatih itu di bawah kendali personalia. Jadi itu membedakan ini, sehingga kita hanya fokus di penerangan, dibatasi dari kegiatan publikasinya maupun liputannya. Berarti jadi itu saja ya Pak untuk perbedaannya. Iya, yang signifikan, kelihatan. Tapi secara umum tetap ini ya Pak, public relation mendominasi dari penerangan itu. Oh iya, karena kita untuk branding pimpinan dari kita liputan tadi, kegiatan tadi kita olah jadi berita, terus itu masuk di rilis, bisa di media cetak gitu kan, kita sebar media cetak. Terus kita buat video, kita masuk di YouTube, Korem itu kan branding pimpinan kita di lewat media itu kan. Gitu. Selanjutnya apa saja peran dan tanggung jawab utama dari divisi penerangan di Korem menuju Bapak Pamungkas ini Pak? Nah iya, tanggung jawabnya tadi memang itu tadi, satu mempublikasikan kegiatan pimpinan, ya kita untuk ada pembinaan teman-teman media. Nah, kita sama teman-teman media yang ada di wilayah DIY dengan Ekedu itu kita saling komunikasi. Nah, jadi ada grupnya. Seumpama contoh kita ada kegiatan RI 1, nah, gitu kan RI 1 gitu kan teman-teman media kan harus terdaftar, ada legalitasnya, ada ID card-nya, itu semua kita yang mengendal. Nah, jadi kalau ada liputan RI 1, kunjungan PPIV gitu, saya selalu ada di lokasi itu. Jadi sebagai komandan satgas, subsatgas teman-teman media. Jadi yang meliput di kegiatan area itu, bila mana tidak ada ID card yang kita sudah legalisir, yang resmi, nah itu kita boleh turun. Ya itu yang untuk secara di masyarakat ya. Lalu untuk medianya sendiri apa saja Pak yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat ini Pak? Yang mungkin lebih sering digunakan media apa saja gitu Pak? Yang kita lengkap sama aja tadi, media cetak, media elektronik, media medsos baik WA, Twitter, Facebook, IG, kita ada semua. Jadi kalau nanti lihat webnya Korem sampai IG-nya Korem, gitu, ya itu. Di situ nanti semua kita sebarluaskan itu dari media yang ada di lengkap. Kalau TikTok belum, nggak boleh, nggak boleh. Tidak boleh Pak? Tidak, belum diizinkan. Berarti untuk sosial media sendiri yang paling aktif setahu saya di Facebook, betul Pak? Facebook ada. Ya, makanya nanti jika silakan kita minta tolong dibantu untuk teman-teman jangan melihat Korem ini serem. Padahal lihat aja di webnya Korem kan, coba browsing apa sih kegiatan ini dan gitu. Nanti suatu saat siapa tahu bisa ada umpan balik ya. Mungkin untuk memberi masukan ke kami ini kan, karena kita juga memang personalnya itu kan SDM-nya juga otodidak sih sebenarnya, tidak ada satuan khusus untuk mendidik penerangan itu, tidak ada. Sebenarnya saya pengen kalau ada adik-adik yang mau magang di sini gitu kan, pengen membantu membagi ilmunya dari akademis kan, sehingga bisa menambah pengetahuan ya anggota saya gitu kan. Ya itu sebenarnya lebih bagus nanti kalau, karena sering ini sudah kalau adik-adik yang wawancara kemarin juga ngambil materi untuk ini sering juga ke sini gitu kan. Ada cuman sekedar untuk wawancara, untuk diskusi gitu dah. Tapi belum pernah ada yang pengen magang di kita sini. Nah, karena lokasinya lumayan cukup banyak kegiatan kita ini. Mungkin kami bisa Pak nantinya. Selanjutnya Pak, bagaimana peran divisi penerangan ini yang ada di Korem menuju Bapak Pamungkas dalam membangun hubungan yang baik antara TNI dan masyarakat, membangun hubungan dengan masyarakat gitu Pak? Oh iya, sering kali Mas kita itu melaksanakan kegiatan-kegiatan itu. Kita kan ada program TMMD ya. Jelaskan. Oh, TMD belum tahu ya? Belum. Wah, ini kan
Tentara Manunggal membangun desa. Nah, kan yang dulu apa sering kan di kampung-kampung ada tentara yang kerja bareng, ada bakti itu kan. Itu termasuk Babinsa juga? Iya. Itu kan di wilayah itu kan ada Babinsa, ada di Kodim itu yang bersentuhan langsung kan dengan masyarakat kan. Kita sekarang ada juga penggalakan untuk stunting. Ya, ngerti stunting? Yang stunting tumbuh itu. Ya, yang mengalami kekurangan gizi, lambatan tumbuh itu kita di TNI kan sering untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka untuk mempercepat pengentasan stunting. Itu ada di YouTube kita, ada stunting. Terus satu lagi dengan kita ada program lagi membangun air, membantu masyarakat membuat sumur bersih. Itu ada itu di Kulon Progo. Jadi ada model sistem hidran ya, hidran tanpa pakai mesin. Kita ada air di sungai, kita naikkan ke gunung. Itu ada sistem itu sudah ribuan itu program Bapak Kasat. Nah itulah kita untuk saling berkomunikasi dengan masyarakat bahwa TNI itu juga bukan semata-mata kalau kita kan Korem ini komando kewilayahan ya dengan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kan? Jadi program-program kita itu membantu pemerintah daerah untuk tadi mensejahterakan masyarakat. Ada membangun RTLH, rumah tidak layak huni, itu kita turun juga, kita banyak gitu. Sehingga baru kepercayaan inilah kedekatan untuk dengan masyarakat banyak sekali. Apalagi ini puasa ya, puasa ini kita ada program Mas, pembagian takjil di depan satuan TNI, Korem, Kodim, Ramil itu setiap sore kita ada program bagi takjil gratis. Itu kan untuk mendekatkan antara TNI dengan masyarakat. Menumbuhkan citra baik gitu ya Pak. Nah, contohnya salah satunya endingnya ke sana. Jadi dengan banyaknya program yang dibangun oleh dari divisi penerangan ini juga mampu berdampak baik gitu ya Pak untuk dari masyarakatnya. Harapannya begitu Mas. Sehingga bahasanya kalau kita bicara Tuhan Maha Tahu, tapi kalau orang harus diberi tahu, itu tugas kita. Ya kan gitu kan. Kita tentara itu bekerja terus gitu kan. Tapi tidak ada media yang bisa mempublikasikan. Orang nggak tahu. Nah, makanya tugas saya bahwa kita bekerja, tentara Babinsa bekerja, ya kita buat media baik cetak online maupun YouTube. Ya, dan lihatlah situlah. Kita nggak usah terlalu bicara mulu-mulu lah kan gitu. Karena jejak digital di situ, lihat aja di situ apa yang kita lakukan, kan gitu kan. Jadi kalau jejak digital kan nggak bisa dibohongi ya, kan ada di situ. Makan lihat nanti webnya Korem, YouTube-nya Korem, apa sih yang dikerjakan Pak Danrem ini kan gitu kan. Ternyata, nah di sini sebenarnya kalau ada berkolaborasi dengan anak-anak, adik-adik yang mahasiswa mau turun ke lapangan, mau apa, bisa untuk kita bantu sampai ke Babinsa apa misalkan gitu kan. Kan kadang-kadang adik-adik kan punya program juga ya yang pengen berhadap sentuhan dengan masyarakat apa gitu, kita bantu, kita lengkap punya peralatannya kan gitu ya. Selanjutnya Pak, untuk suka dan dukanya sendiri Pak, untuk Bapak Agus ini menjabat di komandan penerangan Korem Pak. Oh iya, suka ya, suka dulu kali. Iya. Sukanya saya banyak kawan Mas. Banyak kawan dari media itu. Iya, teman semua pasti kenal saya di Jogja itu pasti teman media, udah nelpon di WA di ini gitu kan. Terus sering jalan-jalan, ya kan, saya ke Temanggung, ke Wonosobo, kemana kan gitu kan, sama Biro Pes Presiden, semua pasti nelponin kita juga. Sukanya begitu. Kalau dukanya capek ya. Tapi ya itu namanya tugas ya. Kalau ini, nah dukanya ya seperti itu. Dan ya mungkin tahu lah dari Mas Iwan, terus adik-adik ini kan dengan keterbatasan peralatan dan perlengkapan kita mungkin. Itu kan. Tapi bagi kita TNI itu kan tidak menyerah, ya kan. Dengan apa yang kita punya, ya seperti sasaran tercapai. Bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, gitu. Jadi dengan keterbatasan yang ada pun kita juga tidak menyerah, tetap ya. Ya itu tadi. Terus ada juga untuk
SDM tadi Mas saya bilang, karena ya memang saya selalu bicara dengan pimpinan juga bahwa saat ini kan kita itu perang media ya, tapi ternyata anggota kita tentara TNI itu belum punya fasilitas pendidikan yang khusus untuk anggota penerangan. Nah itu, jadi akhirnya kayak saya sendiri, saya seni Mas sebenarnya. Di seni itu kan tentang membangun, ya tentang membangun nasihat ini, tapi ternyata masuk di penerangan. Tapi ya dengan bekal yang pengalaman tugas yang ada, kita juga nggak gaptek dengan teknologi yang ada, sehingga ya kita mengikuti, akhirnya bisa kita. Dan yang paling utama kita harus dekat dengan teman-teman media di luar, gitu. Jadi harus ya, dia juga perlu kita perlu dia, gitu kan. Karena alhamdulillah katanya di Jogja ini dengan media tidak pernah memberitakan yang ekstrim, ya. Walaupun banyak kegiatan yang mungkin tidak enak didengar, tapi di Jogja ini sangat kondusif ya. Saya lihat sangat kondusif. Ada kegiatan yang mungkin ada unjuk rasa dari Papua mau pada bakar apa, tapi ya alhamdulillah masih teman-teman media masih bisa membackup, tidak dibuka, gitu kan. Itu juga salah satu penggalangan kita juga, bahwa kita harus cinta Jogja, ya kan gitu kan. Kita harus mencintai Jogja harus dijaga. Dengan media yang ini ya cukup, mungkin kalau orang cukup untuk kita, nggak usah perlu dikeluarkan, ada juga kan gitu kan. Itu. Tadi kan sudah dijelaskan juga ya Pak, bagaimana divisi penerangan ini agar untuk tetap menjaga citranya pada masyarakat gitu. Nah, untuk menjaga citra ini kan pastinya perlu sesuatu yang maksimal yang harus ditunjukkan gitu Pak ya. Yeah. Nah itu apa saja Pak yang biasanya strategi apa gitu yang dilakukan dari divisi penerangan koran ini untuk tetap menjaga citra sehingga tetap di mata masyarakat itu tetap koran logo di Bambang sehingga tetap terlihat baik gitu. Ya itu tadi Mas, kita tidak membangun citra positif itu hanya di media aja, kita turun langsung. Iya, tadi kan kita turun langsung, bisa membantu stunting, untuk membangun rumah RTLH, rumah tidak layak huni. Ada jargon yang bisa masuk dapur, terus kita membuat ketahanan pangan di pertanian, itu kan. Terus itu tadi membuat sumur, itu kan kita turun langsung. Di langsung. Jadi tidak jargon aja. Gitu. Jadi kita memang eksekusinya di kodim-kodim itu, gitu kan. TMMD tadi, TMMD itu kan setahun kita ada 4 kali setiap triwulan. Rata-rata membangun jalan ya, rata-rata pengen cepat karena jalan ini mungkin diperlukan masyarakat menghubungkan satu desa ke sana. Akhirnya dari materialnya dari pemerintah daerah, tenaganya dari TNI dan masyarakat semua bersinergi. Itu langsung Mas, langsung kita memang turun di sana. Ini tugasnya Korem ini memang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk tantangannya sendiri Pak yang pernah dihadapi oleh divisi penerangan TNI ini dalam menjalankan tugasnya, dan Bapak sebagai komandan Korem sendiri, apa Pak peran Bapak yang pada saat mengatasi tantangan itu sendiri? Saya kepala penerangan ya, bukan komandan Korem. Kapendem ya, kepala penerangan. Ya tantangannya tadi, ya sebenarnya ya kita bisa turun lagi. Seumpama katakan ada tadi kejadian di lapangan, gitu kan? Kita ya memang agak turun sama teman-teman media, wartawan, gitu kan? Hingga publikasi bila mana ada hal yang negatif, tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, kita bisa membuat counter opininya. Ini loh sebenarnya yang terjadi. Kan kadang-kadang ada kan yang teman-teman yang menghendaki tidak tentram, tidak nyaman gitu mungkin kan gitu kan. Jadi yang sebenarnya beritanya begini, luarnya seperti ini. Nah,
gitu kan. Tidak, ya kita ya akan turun ke lapangan dengan dengan teman-teman media yang lain gitu ya. Itu ya. Terakhir Pak, untuk harapan divisi penerangan Korem menuju Dua Pamungkas ini dalam memperkuat gitu Pak di mata publik dan masyarakat, terutama untuk menjaga citra gitu Pak. Ya harapannya kita harus banyak bersinergi ya, sinergi baik dengan pemerintah daerah, dengan teman-teman media, baik cetak, dengan elektronik, cetak, itu kan kita harus bersinergi untuk menjaga publikasi yang independen dan sebenarnya aktual kan gitu, sehingga tidak memberitakan hal yang tidak benar, hoax, berita hoax lah, itu seperti itu. Dan kita juga tadi belum saya sampaikan bahwa kita juga punya program untuk kegiatan dengan teman media itu setiap triwulan. Kebiasaan itu program yang dulu itu tiap triwulan kita ada kumpul kopi morning dengan teman-teman media di Korem gitu kan. Baik, mungkin itu saja Pak, Bapak Kepala Penerangan ya Pak, Kapenrem. Terima kasih atas informasi yang diberikan terkait divisi penerangan ini yang ada di Korem Dua Pamungkas ya Pak khususnya. Dan kami sangat berterima kasih juga karena ini nantinya mungkin akan berguna buat kami untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kepribadian PR gitu di jurusan kami. Dan dengan berkontribusinya Bapak Kapenrem gitu, mungkin nanti akan semakin mendapatkan nilai yang lebih bagus gitu Pak dari teman-teman. Itu saja Pak. Oke. Terakhir pesannya ya silakan, semoga apa yang kita diskusikan bisa sebagai bahan materi di kampus kan gitu kan. Bila mana nanti masih kurang atau masih belum lengkap ya silakan, kita terbuka kapan saja kan gitu kan. Dan harapannya bukan karena studi belajar aja ke Korem gitu kan, sehingga ya kapan aja silakan main ke Korem kan gitu kan. Yang tadi saya sampaikan bahwa silakan ilmu yang didapat kalau memang bisa membantu atau menambah pengetahuan anak buah saya, itu saya lebih senang kan gitu kan. Karena kami juga lengkap ya, punya peralatan baik untuk editingnya, baik kamera, foto, video, itu juga kita lengkap. Kalau adik-adik mungkin punya tugas daripada mungkin untuk di luar nyewa atau apa, di tempat saya juga boleh di sini. Sekali lagi terima kasih Pak atas tawarannya. Iya. Itu saja Pak. Oke ya, ada ya. Perlu foto ya. Ngomong selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Sudah. Maaf Pak, minta banyak waktunya Pak. Tidak apa-apa, seperti itu, ada masalah.